Selamat malam berarti ya. Selamat malam Pak Bayu, Bu Tuti. Selamat malam. Selamat Pak malam Bayu. ya. Apa kabar, sehat? Sehat, Pak. Sehat semuanya. Ini kita udah boleh buka masker ya, kata Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi kalau boleh. ruangan Karena terbuka ruangannya boleh. terbuka kan, Ya. kita sangat terbuka. Ini ruangannya terbuka, betul. Ini ruangannya Bebas terbuka. masker ya, Pak. Masker wajah kalau saya masih. Oh. Iya. Itu oke. topeng itu maksudnya. Oke, nah jadi kita hari ini ada narasumber dari Pak Bayu dan Bu Tuti ya, terkait dengan penelitian yang sebenarnya dilakukan oleh Bu Tuti terkait ini ya, apa tuh namanya, pengajaran ya Pak Bayu, terkait dengan pengajaran dan kebetulan penelitiannya itu direview ya oleh Pak Bayu, atau istilahnya apa bahasanya Pak? Direview Kebetulan atau- saya menjadi salah satu tim juri yang melihat hasil karyanya seperti apa. melihat hasil karyanya. Revisi sedikit, saya bukan dari yang melihat laporannya, saya yang harus mengunjungi secara langsung, Kunjungan langsung visitasi ya? langsung untuk Oke. finalis yang memang hasil karyanya dinilai baik oleh tim juri sebelumnya. Ya, jadi ada melalui proses yang cukup panjang ya, Bu Tuti Iya. ya. Iya. Ada sekitar 1000 proses, enggak ya, enggak nyampe ya. Nanti udah keburu ini ya, udah keburu pindah negara. Oke, tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya, mungkin Iya. dari Bu Tuti dulu ya, Bu Tuti silakan diperkenalkan. Iya. Ya, nama saya Tuti Susanti. Keseharian saya bertugas sebagai guru sekolah dasar. Saya mengajar di kelas 5 SD Negeri 2 Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Kabupaten Dulu Pak Bayu pernah pindah ke sana ya, Pak. Oh iya, jalan-jalan. Letaknya di gunung seperti itu. Jadi kita naik. Bener-bener di gunung ya. Iya, naik bukit kayak gitulah, Pak. Naik apa? Bukit. Oh, naik bukit. Saya kira Ya, kalau gunung kan mungkin lebih tinggi lagi. lebih tinggi ya. Nah, Oke, ini dengan- sebelum tingginya itu ya. Iya. Oke, itu dari Bu Tuti ya. Pak Bayu mungkin juga perkenalan sekalian, Oh, Pak. saya perkenalan lagi ya? Ya, Iya. karena kita perlu siapa Baru ketemu tahu. sekarang ya. Ya, siapa tahu dari warga dari negara Atlantis itu kan belum pernah dengar gitu kan. Jadi kita harus perkenalan Asgar dulu gitu ya. Iya, Asgar. Iya, saya Bayu Widiantoro, sehari-hari sebagai pengajar di program studi desain komunikasi visual yang kebetulan akhirnya kami bisa ketemu dengan Bu Tuti karena sebagai juri untuk Festival Guru Transformatif tahap kedua. Jadi tahap pertamanya itu penilaian untuk laporannya, inovasinya ada di mana. Kemudian tahap kedua itu adalah visitasi untuk melihat apa yang sudah dilakukan untuk melakukan transformasi itu tadi. Oke. Jadi memang apa namanya dipertemukan akhirnya di acara apa ya, sebutannya acara atau penelitian atau apa ya? Kalau acaranya festival Festival berarti ya. transformatif. Festival Dipertemukan ya, Pak. di acara festival Guru transformatif. Oke, dan Bu Tuti ini menjadi salah satu guru yang penelitiannya luar biasa gitu ya. Dengar-dengar katanya Bu Tuti itu bikin ini Pak Bayu ya. Apa namanya? Aplikasi. Aplikasi, betul. Betul ya, aplikasi Betul, ya? aplikasi. Mungkin Oke. bukan hanya sekedar penelitian ya, tapi Wah, kalau tapi- Bu Tuti itu melakukan sebuah transformasi dengan merubah cara penyampaian materi kayaknya Betul, gitu. iya. Cara Betul sekali. cara pengajaran, Cara pengajaran, tapi ya. dengan bantuan teknologi. Dengan bantuan teknologi. Oke, luar biasa ya. Mungkin bisa diceritakan itu awalnya gimana kok sampai Tiba-tiba punya ide Ya, seperti betul. itu. Ya, gitu. baik. Jadi seperti ini, ketika seperti yang kita ketahui bersama ya Pak, sekarang itu teknologi itu berkembang begitu pesat gitu ya, begitu dinamis gitu ya Pak. Nah, ternyata perkembangan teknologi ini mempengaruhi banyak sektor, salah satunya yaitu di sektor pendidikan seperti itu. Nah, di sektor pendidikan ini, nah hal ini mempengaruhi juga tren perilaku belajar peserta didik. Ya, jadi karena perkembangan teknologi itu peserta didik banyak menggunakan perangkat teknologi untuk pembelajaran. Tren belajarnya seperti itu. tren belajar. Nah, bermula dari itu saya terinspirasi nih Pak untuk membuat suatu gerakan transformatif inovasi media pembelajaran, di mana mungkin biasanya Bapak Ibu guru itu menggunakan media pembelajaran yang memang sudah tersedia kayak Sudah gitu. tersedia. Nah, di sini saya memiliki gagasan untuk membuat sendiri, membuat inovasi media pembelajaran berbasis teknologi, tetapi juga dengan kebutuhan peserta didik gitu siswa. Betul. Nah, medianya itu dalam bentuk
aplikasi tadi. Aplikasi. Namanya aplikasi eksperimen digital berbasis multimedia interaktif. Gitu. Oh, nama aplikasinya Aplikasi eksperimen digital. eksperimen digital. Oh, oke. Betul. Ya, memang dengan pendekatan pembelajaran yang karena sekarang zamannya kan serba teknologi Iya ya. betul. Mahasiswa mau absen pakai HP. Mau ngerjain tugas tuh dengan pakai HP, Pak Bayu. Jadi bahkan mengerjakan skripsi, itu pakai HP ya. Untuk nelpon orang, tolong dong bikinin gini. Iya. Jadi emang sekarang semua serba ini dan anak-anak zaman sekarang emang sudah familiar dengan ini. Iya. Familiar dengan gadget ya. Ah, Tapi juga ada hal lain juga Pak, yang kan saya sampaikan tadi berbasisnya teknologi dan juga kebutuhan peserta didik. betul. Ya, kalau teknologi tadi ya Pak, memang perkembangan secara keseluruhan seperti itu ya, Ya. teknologi berpengaruh. Yang kedua, kebutuhan peserta didik di sini, kebetulan saya mengajar di daerah pegunungan Pak. Pada saat pandemi kemarin, itu anak-anak itu kan harus jarak jauh semua ya. Sementara kalau di gunung itu kan satu, walaupun mereka punya smartphone, tapi mereka kan terkendala sinyal Pak. Oh. Iya, jadi ketika kita mau Zoom, mau Google Meet itu tidak mungkin bisa maksimal Iya, jadi sulit seperti ya. itu, iya. Nah, di samping itu juga di sini peserta didik itu harus dikenalkan juga dengan teknologi. Jangan sampai mereka karena teknologi ini bagaikan dua mata pisau ya, bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Handphone seperti itu kepada Iya. anak-anak ya. Iya, Nah, maka iya. dari itu saya juga di samping inovasi ini saya punya punya tujuan bahwa ingin mengenalkan teknologi yang tepat guna kepada anak-anak seperti Pada itu anak-anak. ya. Oke. Iya betul, teknologi itu dua mata pisau ya Pak Bayu, karena Iya. kalau anak-anak kecanduan tuh Iya, betul. kan zaman sekarang sering ya. Dampaknya ya bisa Ketika anak-anak lain atau orang tua lain melarang anaknya untuk membatasi penggunaan handphone, tapi kemudian ya akibatnya kan terus banyak orang tua yang merasa bahwa anak-anak harus dijauhkan nih dari handphone. Tapi memang kemarin pandemi itu menjadi sesuatu yang Mau tidak membuat mau kita ya. berbalik ya. Ya. Kita harus bersahabat dengan yang awalnya itu dianggap sebagai Malah musuh. dilarang. Iya. Iya betul. Itu saya malah justru jadi yang penasaran itu begini Bu Tuti. Iya, Pak. Kenapa Bu Tuti kok terus tiba-tiba bisa memikirkan bahwa handphone aja deh gitu. Nah. Padahal itu tadi Handphone, kan iya. apa namanya? Tadi ya seperti yang saya sampaikan bahwa banyak orang tua itu yang justru melarang. Iya. Ya. Karena handphone, satu smartphone itu sekarang rata-rata semua punya ya Pak. Ya. Bahkan sebelum saya melakukan pembuatan ini, saya survei kecil-kecilan dulu pada Oke. anak-anak. Itu kalian itu punya HP sendiri nggak? Berapa persen yang punya HP sendiri yang memang Ya. sudah dipegangi oleh orang tua, dan berapa persen mereka yang sudah yang masih barengan dengan orang tuanya. Nah, ternyata itu sebagian besar itu masih dengan orang tuanya. Nah, di sini juga yang jadi inspirasi saya harus bikin nih media pembelajaran yang tidak hanya bisa dipakainya itu di kelas, tetapi mereka di rumah juga bisa menggunakan media itu, Pak. Jadi multifungsi, nggak cuma buat pembelajaran aja, mereka itu bisa gunakan juga di rumah untuk belajar. Untuk gitu. belajar. Iya. Dan makanya juga tadi yang dibuat sebuah aplikasi ya, Bu. Iya, betul. Yang dia bisa memungkinkan si anak itu membuka pada waktu yang memungkinkan untuk Iya, mereka betul. membuka. Iya. Betul. Itu menarik juga sih karena saya sempat nanya ke beberapa guru SD yang ada Iya. di Kota Semarang. Itu guru-guru SD itu pada nanya gitu ya. Ini terus kalau kayak gini gimana? Kenapa? Karena banyak orang tua yang handphonenya hanya satu di satu rumah. Dibawa kerja sama orang tuanya, sementara Iya. sekolah itu memberikan pembelajaran pada saat orang tuanya tidak berada di rumah. Ini kan jadi Iya. kebingungan ya. Iya, Intinya Pak, betul. gimana caranya anak ini akan belajar kemudian ketika gurunya ngajar dari jam 7 sampai dengan jam 12. Orang tuanya berangkat kerja dari jam 6 pagi baru pulang jam 4 sore gitu. Iya, betul sekali, Pak. Ya itu jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Tuti itu menjadi alternatif penyelesaian ya Bu. Di samping sinyal lebih aman, Iya, kan. juga dia anak-anak jadi lebih fleksibel ya, orang Iya, tuanya betul. sudah di rumah dulu. Oke.
Jadi bisa belajar dimanapun gitu Iya. ya. Bisa dimanapun. Ya. Kapanpun. Siapa tahu di sekolah, aduh masih belum puas. Loh, sampai Iya, rumah, di rumah. mereka belajar lagi. Iya, di samping itu juga nggak cuma itu, ketika ada anak itu kan memiliki apa ya Pak, beda-beda ya karakteristiknya. Ada yang belajarnya cepat, ada yang belajarnya lambat. Ketika mereka masih belum paham dengan materinya, mereka bisa mengulang-ulang konsep itu. Seperti itu Pak, buka-buka lagi di rumah. Mereka ulang mana lagi yang belum paham, bagian mana, seperti itu. Karena aplikasi ini kan saya desain untuk bisa diinstal di smartphone. Jadi ketika anak-anak itu membukanya, karena sudah terinstall, tidak perlu lagi menggunakan internet. Bahkan ketika ada anak yang tidak punya kuota ya Pak, karena kondisi ekonomi kemudian di lingkungan kami juga kan banyak ya yang kurang kayak gitu. Anak-anak tidak perlu mendownload. Biasanya kalau kemarin yang saya lakukan itu anak-anak cukup bawa HP-nya, saya kopikan saja dari laptop, saya pindahkan, terus kemudian langsung saya bisa instalkan. diinstal. Iya. Jadi Jadi internet bukan masalah gitu iya, ya. tidak jadi masalah di sini. Seperti itu. Luar biasa, bisa dibuka, diakses mau itu ada internet atau enggak. Iya, gitu ya. betul. Wah, bagus sekali ya. Kalau misalnya kita kalau zaman sekarang itu kan memang ada yang aplikasi sejenis gitu, tapi dia Iya. sangat menggantungkan dengan internet. Jadi kalau nggak ada internet itu kita nggak bisa akses. Oh. Kalau ini justru malah mereka mau ada internet atau tidak tetap bisa akses gitu Iya, ya. tetap bisa akses. Terus untuk materi pembelajarannya sendiri, Ya, ini gimana caranya Bu Tuti untuk menginstalkan? Oh oke, materi ini nih yang mau saya berikan gitu kan. Iya. Kalau guru SD itu kan semua mata pelajaran harus Iya. dikuasai. Iya, ya. semuanya dimasukkan Nah, gitu. itu ketika kemudian Bu Tuti memilih untuk IPA aja deh yang dimasukkan Iya. ke situ, yang menjadi, nggak tahu, saya sih menganggapnya itu sebagai pilot project ya, karena Iya. harapan saya sih sebagai juri yang waktu itu menilai, Iya. saya harapannya adalah ini kalau bisa dikembangin untuk semua Iya. mata pelajaran keren nih. Cuma saya Bagus. juga berpikir lagi gitu, bikinnya kapan ya? Melihat kalau guru SD itu kan cukup ini ya, ada bikin Iya. laporan bulanan, bikin Iya. laporan Betul, Pak. harian, dan lain Waktunya sebagainya, Banyak gitu. sekali. Waktunya habis. Ini kapan mengerjakannya? Nah, ini betul ya? pertanyaan yang pertama adalah mata pelajaran kok yang dipakai pertama kali untuk pilot project-nya kok IPA. IPA, iya. Itu kenapa? Jadi begini Pak, dalam aplikasi ini pembelajaran IPA, kemudian materi yang saya ambil adalah materi perubahan wujud benda. Ya. Perubahan wujud benda. Ya, Oke. seperti yang menguap, menyublim, kayak menyublim, gitu membeku, gitu-gitu ya. Ya, Oke. gitu. Nah, perubahan wujud benda itu kalau IPA sendiri ya Pak, IPA sendiri kan merupakan materi pembelajaran yang gini ya, ketika disampaikan itu kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu kan mempelajari makhluk hidup, alam sekitar, seperti itu ya. Nah, di dalam pembelajaran menggunakan aplikasi ini, perubahan wujud benda ini, ketika kita mau menyampaikan konsep ke anak, tidak bisa kita hanya menyampaikan konsep saja tanpa adanya benda-benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari anak. Ya. Maka dari itu di sini saya mengambil aplikasi eksperimen digital karena memang di dalamnya itu ada eksperimen Pak. Salah satu fitur unggulannya, anak-anak itu bisa melakukan eksperimen secara digital. Kalau kita bereksperimen kan yang pertama kita jelas butuh bahan, alat dan sebagainya, ruang, waktu yang lumayan banyak. Seperti itu. Nah, ketika saya tampilkan di dalam aplikasi itu eksperimen, nah itu kan lebih praktis disampaikan kepada anak-anak tanpa membutuhkan biaya seperti Biaya itu. tambahan untuk ininya ya. Iya. Biasanya kalau IPA itu praktikumnya harus beli macam-macam. Iya, gitu ya. Ini betul. justru dari satu HP itu cukup. gitu Iya ya, bisa cukup, ya. ya. Oke. Karena di dalamnya itu saya menampilkan menu itu, di dalamnya itu kan saya menampilkan bahan ajar manipulatif berbasis digital gitu ya Pak. Bahan ajar Ya, manipulatif. Itu gimana tuh? Jadi gini, kalau bahan ajar ke siswa itu kan ada yang bahan ajar benda nyata, ada yang benda manipulatif gitu ya. Kalau misalnya benda manipulatif, misalnya kita sebenarnya mau menggambarkan nih ke anak objek misalnya buah apel gitu ya Pak. Buah apel kan ada benda nyatanya, manipulatifnya gambar apel. Oh. Nah, manipulatif digitalnya saya bikin di situ faktor buah apel yang saya tampilkan ke dalam aplikasi saya itu, seperti itu Pak. Jadi
manipulatif tetapi berbasisnya itu digital gitu betul. ya. Jadi saya desainnya menggunakan secara digital lah gitu yang bisa ditampilkan di aplikasi itu. Oh, berarti termasuk gambar-gambar karena tadi kan ada eksperimen ininya ya. Iya. Itu gambar-gambarnya berarti Bu Tuti juga bikin sendiri? Iya, bikin sendiri semuanya, Pak. Bu Tuti itu sehari ada 24 jam nggak sih? Kok Kayaknya 48 jam Iya, sehari kayaknya aja. sehari 48 jam ya Bu Tuti ya. Kok bisa? Banyak banget ya. Iya, karena kan bikin aplikasi sendiri udah apa itu makan waktu. Ini berapa lama bikinnya? Kurang lebih yang aplikasi eksperimen digital ini 1 bulanan. Ya karena dia itu kompleks, isinya itu ada berapa menu ya. Yang pertama itu menu kompetensi, ada materi, ada video animasinya juga. Video animasi Bu Tuti juga bikin. Bikin sendiri. Ini 1 hari kayaknya 1 minggu. Video animasi terus eksperimen digital sama Oke. latihan gitu. Oh, ada latihan. Itu ketika mau membuat harus semedi dulu, pindah ke alam yang lain dulu Iya. yang lebih panjang, Enggak baru lah. balik lagi ke sini. Iya, kayaknya ini. Atau Bu Tuti punya tim gitu atau gimana? Tidak, saya lakukan sendiri. Wah, bener ini Pak, ini pasti dia pakai ilmu-ilmu kayaknya Pak. Oke, wah, Ini luar bawa biasa. batu cincinnya Dokter Strange. Dokter Strange itu kan Iya, punya kayaknya batu waktu bisa- itu kan, bisa yang bisa ngulang ting waktu. gitu, Iya. gitu sebentar gitu ya. Ada waktu karena kan apa kalau pekerjaan guru sendiri harus bikin laporan juga ya. Iya, Pak, ya? iya. Kurang Iya. lebih sama dengan dosen-dosen itu juga Iya. bikin laporan, bikin apa gitu ya Bu Tuti ya. Ya itu Pak, kembali lagi ya, ketika kita sudah mencintai pekerjaan kita, ketika kita sudah sudah memiliki Pak? Passion, Iya, minat passion gitu ya. di situ. Terus kita sudah memang saya ini pingin bikin sesuatu yang berbeda loh, yang memang ini bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kayak gitu. Seperti itu sudah ada niat semangat seperti itu. Saya rasa semua orang bisa Pak. Sepertinya Luar besok biasa. berarti kita undang untuk mengajarkan materi kuliah tentang manajemen waktu. Wah, iya betul. Itu kayaknya butuh itu. Iya. Mungkin abis ini Bu Tuti jadi Menteri Pendidikan. Pendidikan, ya. Wah, Menteri Pendidikan. Iya, karena tapi Bu Tuti sendiri dulu mungkin pernah belajar soal itu bikin Pembuatan aplikasi. aplikasi. Nah, Iya. itu tuh dari mana atau otodidak? Semuanya saya lakukan otodidak Pak. Saya luar biasa. saya Luar hanya biasa. mengandalkan ini Pak. Saya lihat tutorial di YouTube, sama baca-baca artikel saja di internet seperti itu. Kadang kan ada tuh di internet yang membahas tentang ini seperti itu. Terus saya ikuti tutorial di YouTube. Memang ketika kita ngikuti ya hanya dasarnya saja, tapi Ya, ketika kita eksplorasinya. sudah betul kita Harus mengeksplor mandiri, ya. gitu. Nanti kita kan ketika kita sudah mulai masuk gitu, kita nanti akan menemukan kok gimana ternyata seperti ini lebih cepat kayak gitu. Berarti Pak. tetap tutorial ikutin dulu, tapi setelah itu eksplorasi pasti akan Iya, berkembang dengan sendirinya. dicoba, gitu ya. iya. Coba dulu. Oke, oke. Awal-awalnya saya juga menemui yang namanya kendala. Kendala Ini apa? seperti apa kayak gitu. Tapi nggak menyerah sampai situ sih, tetap nyoba cari info Artinya gitu. mengikuti YouTube itu sebenarnya bukan terus kemudian 100% bisa menyelesaikan masalah ya. Iya. Iya, ada yang kadang-kadang tidak terselesaikan dan harus mencari Cari tahu solusinya. sendiri ya, karena Iya. Jadi ini nanti untuk para pemirsa LPPM channel itu harus juga mendengarkan bahwa YouTube itu bukan segalanya. Iya, ternyata. betul. Karena bahwa semua- tetap ada niatan di dalam Iya. diri orang yang akan melakukan itu harus punya gitu ya, Betul, bahwa harus ada troubleshooting yang mungkin baru dijumpai pada saat sudah melakukan Iya, itu. pada saat langsung praktek ya. Iya. Karena kalau nggak praktek kita Betul. nggak tahu kalau ternyata ada masalah ini gitu ya. Iya. Ada yang sempat terkendala di siswa pada saat mereka setelah selesai menginstal. Kalau setelah selesai menginstal tidak ada sih Pak. Cuma kalau yang berarti itu tidak bisa mengoperasikan tidak ada. Cuma kadang seperti ini kendalanya kayak gini kan, handphone, smartphone kadang mereka sudah terlalu penuh memorinya. Oh, iya, Kalau iya. seperti itu kan untuk mengoperasikan mereka nanti jadinya Jadi lelet lemot kayak gitu, ya. lemot ya betul. Jadi Iya, ketika nggak kuat. mencet kayak gitu temennya sudah itu dia masih di situ aja. Itu karena oke, sebenarnya karena handphonenya, Memorinya. seperti memorinya. Iya, Artinya gitu. begini, smartphone itu kan kemajuan teknologinya sedemikian pesat gitu. Iya, Pak. Ketika kemudian ada nggak sih kendala yang terjadi karena sistem yang dimiliki di handphone
siswa itu ternyata speknya berada di bawah rekomendasi spek yang digunakan. Gitu. Karena kan kalau Iya. aplikasi biasa ada Iya. minimum requirement kayak apa Iya. syarat minimal itunya ya installnya itu. Iya. Kalau yang kemarin saya pernah nyoba ke beberapa HP anak, kalau Android sendiri kan itu ada yang versi kalau dulu ICS kayak gitu, Lollipop kayak gitu kan ada Android kan ada versi-versinya. Iya. Nah, itu kan HP anak itu kan beragam ya, Pak. Iya. Itu ada yang masih lama, ada yang sudah versi terkini gitu ya. kayak gitu. Iya. Saya nyoba sih tetap bisa. Tetap bisa. Selama bisa dia aja. Android masuk. Iya. Versi apapun ya. Artinya Bu Tuti berarti menyiapkan untuk versi yang paling sederhana. Paling Iya, sederhana, memang orang dari aplikasinya itu, dari software yang saya gunakan itu outputnya itu sudah gitu, Pak. Iya, karena kan HP anak beragam. Saya nyoba nih, ini ada yang lumayan Android tapi udah agak jadul gitu. Terus Ini jangan-jangan jadulnya Bu Tuti ini tahun 2020 jadul. enggak lah, Iya. Pak. Ternyata Bu Tuti visioner. Ya? Visioner. Iya. Enggak. Nah, itu ternyata itu dia masih tetap walaupun Masih bisa, iya, ya. gitu. Tapi jadi lemot nggak pada saat dioperasikan? dipakai? Kalau itu karena sih sistem enggak. yang berarti Kalau ya. berdasarkan pengalaman yang bikin lemot itu karena tentang memori. memori Iya. berarti ya. Iya. Mau itu HP lama, HP baru, Iya. selama memorinya cukup dia nggak masalah. Iya, enggak masalah. Oh, Betul. oke. Iya. Android tapi ya. Android. Iya. Kalau yang iOS belum Iya, bisa. belum, iOS belum. atau Siapa Windows tahu Phone. habis ini ada endorse sponsor masuk. iya. Ya dari merek sana gitu ya. Siapa tahu. Ngomong-ngomong sebelum endorse, apa yang sudah dibuat Bu Tuti ini sudah terpikirkan untuk ke paten belum? Nah, betul. itu ya haki ya, Pak. Haki Iya. ya, karena ada gambarnya, ya kan ada di sana kan ada Iya. gambar-gambarnya, ada visualnya. Terus ada sistem apa namanya pengoperasannya, aplikasinya. Iya. Yang jelas konten yang ada di dalamnya itu kan pasti khasnya Bu Tuti. Betul. Iya, betul. Karena terus terang ketika saya visitasi ke sana kemudian aplikasi itu dimainkan, terus terang saya waktu itu cukup kaget begitu ya, karena ini ada LKS yang harus dikerjakan siswa, kemudian ada aplikasi yang muncul di situ dan di dalam aplikasi itu ada suaranya. Itu pertama kali itu saya kaget. Kagetnya kenapa? Kok ini ada LKS yang persis sama ini? Ini LKS menyesuaikan handphone ataukah handphone menyesuaikan LKS? Itu pertanyaan pertama gitu ya. Karena awalnya saya tidak berpikir bahwa itu Bu Tuti buat sendiri begitu. Iya. Kaget yang kedua, suaranya Bu Tuti ada di dalam gitu. Berarti ini Jadi Bu Tuti murni, juga rekaman. sepenuhnya Bu Iya, Tuti betul. rekaman. Jadi artinya Bu Tuti itu ya konseptor, Betul. ya pembuat aplikasi, ya pengisi suara, ya penyusun visual yang ada di situ. Ini pekerjaan minimal 4 orang begitu dikerjakan. Ini kayaknya Bu Tuti itu satu perusahaan, Pak. Satu perusahaan. Sebenarnya ini tuh satu perusahaan, jangan-jangan ya. Karena itu pekerjaan apa? Setiap ini bahkan tiap ini ada divisinya sendiri Divisinya bahkan. sendiri-sendiri Oh, gitu. gitu. Suara, Maka visual. ketika ini semuanya dibuat, nah itu ya Bu ya, saya apakah ada pemikiran bahwa nanti dihakikan deh gitu supaya itu menjadi hak patennya Bu Tuti gitu. Iya. termasuk suaranya Bu Tuti mungkin ya. Suaranya juga dipatenkan di Ya, situ. karena itu kan ada di aplikasi ya, Oh, didengar iya. banyak mahasiswa gitu. Iya, ada keinginan sih Pak, cuma saya juga belum tahu bagaimana caranya menghak. Boleh nanti kita dampingi. Bisa didampingi sama LPTM-nya Unika Iya, begitu ya. boleh. Karena kan ada ya di Unika itu ada Ada, yang kita untuk ada. bisa membantu untuk di pembuatan haki ya. Ada. Oh gitu, Nanti bisa. iya siap. Pak Rektor mohon kita dulu supaya bisa patennya bisa lebih baik. Gitu. Iya, betul ya. Jadi emang apa namanya dari awal bahkan mulai dari risetnya sendiri, Ya. Bu Tuti itu udah riset dulu kebutuhannya si Iya, betul. ini apa aja gitu kan. Ya. Terus habis riset Bu Tuti itu berarti prosesnya gimana tuh? Ada sketsa dulu atau Ya. coret-coret itu atau gimana gitu? Ya, jadi yang saya lakukan itu semuanya ada 6 tahap. 6 tahap. 6 tahap, ya. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan. Oke. Tahap perencanaan ini di sini itu saya ketika sudah ada permasalahan pembelajaran ya, misalnya tadi kayak belum adanya media seperti itu. Nah, saya itu setelah itu muncul itu kan saya analisis dulu. Pertama analisis materi berdasarkan kurikulum yang ada. Seperti menentukan kompetensi dasarnya, indikatornya, nanti tujuannya apa, seperti itu ya Pak. Nah, dari situ muncul hasil analisisnya, analisis kurikulumnya. Setelah selesai itu saya masuk ke tahap konsep. Ya. Oke.
Yang kedua itu tahap konsep, di mana dalam tahap konsep ini berdasarkan tadi hasil analisis tadi, Ya, analisis dari lapangannya kurikulumnya ya, ya. dan Di sini saya membuat peta konsep di mana di dalamnya itu berisi apa saja sih yang mau saya masukkan secara garis besar, menu-menu apa yang ada di dalamnya, media apa saja yang nanti, karena kita kan multimedia, basisnya Ya. multimedia interaktif. Jadi di sini lebih dari satu media. Betul, multi ya. Iya, ada audio, visual, animasi kayak Animasi. gitu. Jadi ketika tadi yang ada suara saya ya Pak, rekaman memang itu saya buat, saya rekam seperti itu. Nah, tadi konsep ya, tahap konsep kita sudah ada peta konsepnya, sudah masuk semua. Saya di sini tinggal masuk ke. Nah, di tahap konsep ini saya juga memperhatikan yang namanya teori belajarnya. Teori belajar. Iya, ketika contohnya ya Pak, anak SD itu kan kalau menurut teorinya Piaget itu kan mereka dalam tahap operasional konkret gitu ya. Mereka ketika belajar konsep yang sifatnya abstrak itu masih membutuhkan bantuan benda-benda nyata gitu ya. Nah, Bisa kita dioperasikan hadirkan langsung gitu. Iya, kita hadirkan di situ ya tadi yang bahan ajar manipulatif itu salah satu teori yang gitu ya. Terus gaya belajar anak itu kan ada 3 ya Pak, audio, visual, sama kinestetik. Audio mereka bisa mendengar ya, iya, visual menggunakan gambar-gambar, kinestetik mereka mencoba dengan eksperimen itu walaupun bergerak iya walaupun tidak secara langsung benda yang kita tampilkan di situ kan ada kegiatan mereka melakukan, pergerakan ya. iya betul kinestetik itu. Nah dari itu teori-teori belajar itu, kemudian saya juga memperhatikan karakteristik anak dan sebagainya seperti itu. Nah kemudian di yang ketiga itu tahap pengumpulan bahan Pak. Pengumpulan bahan materi ya? Iya, pengumpulan bahan materi. Di sini di tahap pengumpulan bahan materi saya bikin ininya Pak, bikin gambarnya. Misal gambar-gambar itu saya buat pakai Corel Draw seperti itu ya, aplikasi. Sebelumnya Corel Draw. emang udah pernah bikin gambar gitu? Iya, bikin gambar, tapi ya juga saya belajar otodidak. Lumayan lama sih belajarnya. Oh gitu ya? Oh, Iya, luar biasa. jadi sebelum bikin aplikasi ini memang ya nggak bisa banget sih, cuma bisa kayak gitu, bisa untuk bikin gambar dari yang Corel, sesuai dengan kebutuhannya tadi. Iya, mengedit vektor gitu ya Pak. Nah terus setelah itu tadi tahap pengumpulan bahan ya, seperti hanya rekaman. Kita rekaman itu masuk ke tahap pengumpulan bahan gitu. Terus animasi juga kita bikin konsepnya nih yang mau, kan software Adobe Animate itu selain bikin aplikasi juga dia bisa bikin animasi. Sebentar, ini ada animasinya juga? Ada. Wah, ini fix ini Pak. Ini kayaknya perusahaan sendiri ini. Oke, terus. Ya ada animasinya Ada gitu animasinya ya. juga ya? Iya. Ya karena biar anak lebih tertarik. Lebih gitu, Mas. tertarik. Iya Pak. Tak pikir gambar terus nanti kalau dipencet dia gambarnya berubah gitu. Enggak ya? Benar-benar ada pergerakannya Iya, gitu ada ya? pergerakannya loh. Ketika saya bikin eksperimen digital itu, contohnya ya Pak, membeku anak yang pertama kita lakukan adalah menuangkan air ke dalam cetakannya. Di situ ada pergerakan air masuk ke cetakan dan ada efek suara airnya kayak dan gitu. itu rekaman sendiri suara. Kalau efek suaranya itu sih kan kebetulan kita bisa ada download ya. yang Oke. no copyright kan banyak copyright, kayak gitu betul, ya. betul. Saya juga nyarinya yang itu yang Wah, ternyata paham tentang ini juga ya, copyright luar Iya. biasa. Ya. Itu yang kemarin makanya sampai takjub, wih keren juga ya gitu. Artinya mencari apa namanya source-nya pun juga. Iya, udah aman dipersiapkan gitu. dengan Iya. dipersiapkan dengan baik untuk ya nanti kalau untuk hakikat kan akan lebih mudah juga ya kalau misalnya semuanya memang orisinil gitu. Iya, Terus ya terus itu tadi sampai tahap pengumpulan bahan ya. Pengumpulan bahan. Nah, kita jadi di pengumpulan bahan itu kita video juga kita pakai aplikasi Camtasia juga. Jadi ada multi aplikasi, jadi softwarenya nggak cuma satu. Iya, betul. Iya, dan itu ngumpulin Saya nggak kebayang itu Bu Tuti ketika mempelajari masing-masing software itu butuh waktu berapa lama. Iya. Iya, itu total berarti 1 bulan itu kan itu berarti bahan udah jadi. 1 bulan itu udah bahannya udah siap atau 1 bulan tuh mulai 1 bulan ya sama pengumpulan bahan. Wah, cepet banget ya berarti ya kalau Iya. Soalnya kalau mengenai belajar aplikasinya itu ya Pak, sebelum bikin aplikasi ini kan saya juga bikin video kayak gitu ya, video pembelajaran yang memang
saya ikutkan ke lomba-lomba kayak gitu juga. Oh, kayak video buat YouTube rekaman. Video pembelajaran sih, video pembelajaran Video lebih pembelajaran saya kayak- ke animasi juga, ada Oh, animasi animasinya juga. ya. Oh. Pernah waktu itu di event apa ya dari Unimus kayak gitu pernah juga saya ikut untuk matematika. Untuk Materi matematika, tapi matematika. pakainya animasi gitu ya. Iya, video animasi. Video animasi. Iya. Oh, luar biasa. Dan itu semua berarti udah punya bekal ya Bu Tuti, sebelumnya ada bekal untuk bikin animasi, untuk Iya. bikin gambar, untuk Or- rekaman uh-uh. suara ya. Iya. Terus akhirnya diedit semua dikumpulkan jadi aplikasi ini. Iya, gitu ya. berbasisnya makanya multimedia. Multimedia. Yaitu pengumpulan bahan ya. Hmm. Kemudian yang keempat itu tahap pembuatan. Nah, di tahap pembuatan ini jelas ya, tahap pembuatan saya gunakan software Adobe Animate Hmm. ya. Bisa pakai versi 2019, 2020 bisa. Iya, pakai itu. Oke. Pakai Adobe Luar biasa. Animate. Kemudian ya kita di situ tinggal ini kan di tahap sebelumnya kan sudah ada yang namanya storyboard ya. Storyboard itu tampilan halaman gitu ya yang mau kita tampilkan nanti di aplikasinya itu kira-kira halaman ini tampilannya seperti apa kayak ya istilahnya konsepnya. workflow-nya gitu ya. Iya, Kita iya. Ini klik terus nanti muncul Iya, kemana betul, gitu iya, ya. iya, gitu. Dibuat juga. Ya itu bikin Pak Memang untuk sendirian. tampilannya. Apa anak suami gitu ada yang bantuin nggak? Enggak sih, bikinnya sendiri. Ya cuma anak suami berkorban waktunya juga kan saya. Oh, iya, Tapi iya. biasanya sih saya lebih kalau bikin-bikin kayak gini kalau sudah misalnya anak-anak sudah tidur gitu saya lembur gitu. Oh, sering lembur ya. Iya, lembur Memang pasti. fix satu hari 3 jam, 3 minggu kayaknya ya. Satu hari 3 minggu. Gitu. Tadi pembuatan ya? Pembuatan Sampai itu tahap 5 ya tadi ya. Ya, tadi pakai softwarenya itu ya Pak ya. Terus, nah setelah tahap pembuatan itu masuk ke tahap uji coba. Itu Ya. tahap 6. Iya, tahap uji coba ini yang dimaksudkan uji coba memang di software itu kan ada apa ya sebelum kita jadikan aplikasi itu bisa di tes dulu loh, dites ya, dites supaya tampilannya nanti kalau udah jadi seperti apa. Jadi kalau misal ada trouble di Bisa situ kelihatan. itu bisa kita perbaiki kayak gitu. Misalnya di tahap ada yang kelewat Pak. Apa Yang itu? di tahap pembuatan itu kan kita juga memasukkan tombol navigasi. Tombol navigasi. Iya, Oke, untuk supaya- mengoperasikan ya. Oh. Iya, itu Mana kan yang dipencet tombolnya iya. efeknya apa gitu. Iya, itu kan tombol navigasi itu kan pakainya ada codingnya. Coding. Iya, jadi biar dia berfungsi ke halaman mana itu kan pakai coding. Pakainya kalau di software itu Action Script 3 AS. Oh, Action Script 3. Iya, heeh. Nah, Nah, saya udah di luar batas pikiran saya sebenarnya. saya juga tadinya nggak tahu sama sekali, tapi kan nyoba ternyata bisa dibaca kayak gitu. Oh, ketika kita pilih skrip yang ini, oh ternyata dia lanjut ke halaman berapa, kita bisa tentukan di situ. Nah, kalau ada trouble itu kan diuji coba itu bisa kita nanti perbaiki dulu sebelum aplikasinya kita Diluncurkan jadikan. gitu Iya. ya. Nah, gitu di tahap uji coba itu. Nah, uji cobanya ini juga misal kita kan belum fix ya karena yang saya lakukan ini kan seperti halnya penelitian pengembangan ya. Kalau di itu kan biasanya ada R&D gitu ya, research and development ya. Jadi Departemen sendiri itu. Membutuhkan itu perusahaan Pak. Pasti punya R&D-nya ada. ketika kita misalnya saya kira ini udah jadi nih kayak gitu, saya sudah luncurkan aplikasi ya Pak, tapi ternyata setelah anak pakai itu Bu ini ternyata gini Bu, ini ada yang seperti itu, kita kan bisa kembangin lagi. Oke, ini berarti ditambahin fitur Jadi lagi ada apa gimana. masukan dari usernya Iya, dari iya, terus pengguna, ini ada ini ditambahkan. terus diperbaiki gitu ya. Betul seperti itu. Oke. Nah, itu yang tahap apa tadi ya? Pengembangan ya. Pengembangan, ya. Pengembangan uji coba. Uji coba. Iya. Uji Setelah coba. pembuatan uji coba. Nah, setelah uji coba itu yang terakhir yaitu distribusi. Ketika sudah fix, anak-anak sudah siap digunakan anak-anak, tinggal kita finishing projectnya, APK-nya udah jadi, output filenya itu kan APK. Nah, APK, itu kita Android, nanti masukkan, tinggal distribusinya bisa melalui WA atau dikopikan langsung. Seperti itu. Bisa pakai WA berarti aplikasi Kecil. ini nggak Iya. terlalu besar Iya. ya. Berapa mega? Iya, kalau
BA itu ngirim dokumen itu kan maksimal 55 kalau ya, nggak berarti 55 di bawah MB. ya. Itu kemarin 53 punya saya. Oh, nyaris ya. Iya, nyaris mendekati. Nyaris. Iya. Tapi termasuk ukuran kecil untuk karena banyak Iya. program aplikasi lain yang Kompleks. sampai 5 giga gitu-gitu tuh ada. Ini Oh. 53 Iya. MB ya. Iya. Saya nggak kebayang itu aplikasinya mulai dari Corel Iya. masuk ke Adobe Animate, terus kemudian ada editing Camtasia, terus masukin action script. Ini membuat kalau saya kepikirannya terus jadi begini, itu berarti para pencari kerja yang kalau harus menguasai software minimal 5 itu gara-gara Bu Tuti jadi bahagia Betul. mereka. Jangan-jangan Ini aja bisa loh. lowongan gitu kan. pekerjaan yang requirement-nya banyak-banyak itu gara-gara Bu Tuti ya. Jangan-jangan mereka ini Bu Tuti aja bisa. Masa kamu nggak bisa? Nggak bisa gitu. Betul, kan ada apa namanya ya multidisiplin juga ya karena Ya. bidang ilmunya kan beda-beda gitu. Bahkan beberapa apa tadi program ya aplikasi atau program itu Ada saya software juga yang- masih belum pernah dengar, belum pernah buka bahkan ya. Iya. Hanya beberapa gitu. Saya baru pernah lihat judulnya, Mas. Judulnya ya. Judulnya saya Judul jangan aplikasi. diminta mengoperasikan ya, jangan-jangan begitu saya buka gitu, udah tutup aja deh. Nanti kontak Bu Tuti aja, Bu, ini begini gimana? Bu Tuti gitu. ajarin gitu ya. Oke. Ya. Luar biasa Bu Tuti, ini tidak terasa 30 menit ya. Ya. Kita udah sampai 30 Pesan menit. satu lagi untuk penekanan ke belakang, mohon dibantu untuk menguruskan hak paten. Hak paten ya. Hak paten atau haki ya nanti. Haki nanti atau paten kita belum tahu bisa karena kayaknya cukup banyak. Satu ada metode yang kemudian dilakukan di situ. Metode itu kan bisa dipatenkan, dihakikan sendiri. dihakikan sendiri. Oh, beda ya Pak itu hak Beda. paten. Macam-macam. sama haki. Oh, kalau hak paten itu beda sih sama. Jadi kalau Oh, hak paten gitu. itu barang Gimana, yang Pak? sudah jadi. Oh, berarti kalau kayak tadi Aplikasinya itu paten. itu oh beda sama haki berarti Tapi ya. kalau untuk metodenya, kemudian isi pembelajarannya, yang isinya adalah ide, itu setahu saya itu haki. Bisa. Oh, bisa Kayak jadi. intelektual. Artinya ada Ya. beberapa yang memungkinkan untuk bisa dikunci bahwa ini adalah punyanya Bu Tuti. Terus Ya, kemudian betul. ketika nanti mau di-share ke tempat yang lain, ada sesuatu yang bisa dikunci dulu, Dikunci, gitu ya, bahwa ini iya. adalah dari tempat Bu Tuti. Bahkan Bu Tuti misalnya kayak mau bikin puisi aja tuh bisa dihakikan Bu. Jadi mau curhat gitu ya di sosmed curhat. Oh, Ini betul ya, kenapa bisa ya? aplikasinya nggak bisa? Itu bisa. Oh, gitu ya. Nah, itu. Kalau nanti apa ada kategorinya sendiri-sendiri. Iya. Gitu visualnya tadi itu ada kategorinya sendiri. Terus suara itu kan juga ada ininya ya apa pembelajarannya juga kan juga bisa dihakikan gitu. Ada macam-macam Iya, sebenarnya. sebenarnya sih saya juga produknya ya aplikasinya yang saya buat nggak cuma ini sih. Oh, ada lagi? Iya. Ya Oh. cuma satu Wah, ini bisa di episode berikutnya Pak. Kita bisa di episode Menceritakan berikutnya. tentang aplikasinya gitu ya. Iya, yang satunya tentang apa? Ya, yang pernah saya buat itu matematika, pecahan untuk kelas 2 SD. Oh, kalau Ya. yang tadi fisika ini IPA. IPA yang kelas tadi 5. kelas IPA lima. kelas 5 SD. Ini terus yang matematika. satunya matematika. Kelas 2 ini saya membuatnya waktu saya ngajar kelas 2 karena memang guru Oh. SD itu kan harus siap ya mau ngajar kelas 2, kelas Oh, 3 iya. itu harus siap. Pokoknya Nah, Iya, Asia. saya baru tahu saya. Iya, Soalnya Pak. guru SD saya dulu kelas 1 ya itu, terus Iya. mulai dari tante saya sekolah ya itu, saya sekolah ya itu, Oh, gitu ya. sampai ponakan saya sekolah ya itu juga gitu. Jangan-jangan gurunya cuma itu aja, Pak. Iya, iya. Oke. Bu Tuti, mungkin kita bisa bahas yang aplikasi Ya. satunya Oke. untuk di episode berikutnya ya atau mungkin untuk pembahasan berikutnya, tapi untuk kali ini kita mungkin tutup dulu Iya. Siap. ya, Oke, karena siap. sudah di penghujung acara gitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih para hadirin yang ada di rumah semuanya ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sini dan juga terima kasih Bu Tuti atas sharingnya Ya, dan Pak sama-sama. Bayu juga atas sharingnya juga ya terkait dengan Atas pertanyaannya kalau saya nggak Iya, sharing. betul juga sih ya. Atas pertanyaannya untuk menggali informasi, ya, menggali informasi dari Bu Tuti gitu dan semoga nanti bisa dikembangkan dan ditonton orang banyak ya. Iya. Siapa tahu tadi ada sponsor, ada endorse ya kan lumayan Iya, gitu ya. iya. Oke, Baik, terima oke. kasih, selamat malam, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih.